Shalom Elhem Besem Hamasya. Haleluya, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam Suara Sahabat Proci. Dan hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang begitu menarik dan begitu luar biasa ketika saya membaca dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kita akan melihat dua alasan mengapa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita sebagai pengikutnya untuk tetap mengulurkan tangan kita, membantu orang lain, menolong orang lain, sekalipun dan dalam kondisi apapun. Secara khusus, kalau kita melihat dalam teks tersebut, Yesus ingin disandra oleh satu tradisi, ingin disandra oleh satu pemikiran dan tuntutan, bahkan tekanan dari orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat pada saat itu, supaya tidak melakukan apapun sebenarnya di hari Sabat. Tetapi Yesus ketika masuk dalam satu rumah ibadah, yang biasa Yesus lakukan adalah mengajar dan kemudian melakukan banyak hal di dalamnya. Tetapi ketika itu Yesus ingin membagikan dua hal penting. Dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 kita bisa melihat hal yang pertama yang menjadi alasan yang sangat kuat bahwa Yesus ingin mengajarkan kepada kita tetap menolong, kita tetap kemudian mengulurkan tangan kita. Yang pertama adalah ketika kita mengulurkan tangan kita kepada orang lain, ketika kita membantu orang lain dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita tidak tersandra oleh ritualistik, kita tidak tersandra oleh satu budaya atau kebiasaan yang kemudian seakan-akan itu menjadi satu keharusan. Yang pertama adalah ketika kita menolong orang lain, maka kita sebenarnya sedang membelajarkan diri kita untuk kita tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita perhatikan dalam bagian kebenaran firman tersebut, orang Farisi itu masuk ke dalam rumah ibadat, orang di Taurat itu masuk ke dalam rumah ibadat. Mereka tidak mendengarkan pengajaran untuk menjadi sesuatu bagian dari langkah mereka mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi mereka datang untuk mencari kesalahan, mencari sesuatu yang sebenarnya tidak berfaedah. Dan mereka bukan mencari Tuhan, mencari kebenaran, tetapi mereka mencari kesalahan. Itulah makanya Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat, bahkan kepada murid-muridnya dan semua orang yang hadir pada saat itu, bahwa ketika kita mengulurkan tangan kita, maka sebenarnya kita sedang membelajarkan diri kita untuk sungguh-sungguh mencari Yesus, mencari Tuhan, mencari kebenaran di dalam firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena apa? Mengulurkan tangan itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Gampang untuk diucapkan, mudah untuk dibagikan, di-sharekan, mudah untuk dikhotbahkan, tetapi sangat sulit untuk kemudian kita melakukannya, merealisasikannya. Kenapa? Karena bisa saja kita tersandra dengan ritualistik seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi bisa juga karena banyak pertimbangan. Mungkin karena kita tidak saudara, atau mungkin kita tidak sesuku, atau mungkin kita tidak sebangsa, atau banyak hal, banyak alasan, banyak pertimbangan, sehingga kita lupa untuk tetap menolong, kita lupa untuk tetap peduli terhadap sesama kita. Dan saya mengatakan kepada kita semua, kalau kita sedang mengulurkan tangan kita kepada orang lain dalam situasi dan apapun itu, maka kita sedang membelajarkan diri kita mengenal kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua adalah yang luar biasa lagi dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ketika kita mengulurkan tangan kita kepada orang lain, maka kita sedang menjadi seorang penolong dan pelaku firman Tuhan. Oh dahsyat, haleluya, puji Tuhan. Dan saya ingin katakan kepada kita semua, mari kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, kita bisa melihat bahwa Yesus bukannya nyalinya ciut, bukannya kemudian mempertimbangkan kembali untuk melakukan mujizat dan kemudian menyembuhkan orang yang sakit, tetapi Yesus kemudian mendemonstrasikan kuasanya yang luar biasa tersebut. Yesus ingin mengatakan begini sebenarnya, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, bahwa ketika kita dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kalau kita mengulurkan tangan kita kepada orang lain, membantu orang lain, bukan membinasakan nyawa orang lain, bukan kemudian berbuat jahat, tetapi berbuat baik dan menyelamatkan nyawa orang lain, maka Yesus sedang ingin mengajarkan kepada kita, kalau kita melakukannya, kita mau menjadi penolong dan juga sekaligus menjadi pelaku firman. Mengapa demikian? Karena dengan menolong, maka kita melakukan perbuatan yang baik.
dalam pandangan dan cara Tuhan. Kemudian kita juga menyelamatkan jiwa orang tersebut. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, ketika hari Sabat datang dan ada orang yang sekarat, ada orang yang membutuhkan pertolongan, dan kita mengatakan, oh tunggu dulu, saya mau ibadah. Sekalipun seakan-akan benar. Kadang kita dikerangkeng oleh cara berpikir dan dogma-dogma yang sebenarnya tidak realistis untuk kita lakukan, tetapi kita kadang lebih memuja dogmatika, kadang kita memuja hal-hal yang tidak perlu, sedangkan kita mengabaikan kepedulian kita kepada orang lain, mengabaikan lingkungan kita, mengabaikan orang yang sakit, mengabaikan orang yang membutuhkan Bapak Ibu dan Saudara. Kita bisa menolong dan menjadi penolong bagi orang lain bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya jabatan, bukan karena kita punya segalanya, tetapi dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, Tuhan bisa bekerja. Dan dalam keadaan apapun sebenarnya, kuasa Tuhan bisa didemonstrasikan. Hal yang luar biasa yang saya dapatkan dalam renungan kebenaran firman Tuhan, suara sahabat Kroci ini, bahwa ketika kita mengulurkan tangan kita, menolong sesama kita, kita sedang menjadi penolong bagi sesama orang lain, mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Dan dalam kondisi apapun itu bisa terjadi. Karena apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin, haleluya, puji Tuhan. Dan yang terlebih penting lagi, kita menjadi pelaku-pelaku firman, di mana kita bisa membuktikan bahwa hanya satu nama yang berkuasa atas segalanya, dan kita bisa melakukannya itu karena kita punya kepedulian yang luar biasa. Konsep yang Yesus Kristus ingin bangun di dalam kehidupan kita adalah ketika kita melihat banyak hal yang perlu kita tolong, banyak hal yang kita perlu lakukan, maka jangan berhenti, jangan stop, jangan kemudian kita mempertimbangkan hal-hal yang tidak berfaedah, tidak kemudian menjawab tantangan, tidak kemudian memberikan solusi bagi banyak orang. Dan hari ini saya mau katakan kepada kita semua, mari kita mengulurkan tangan kita, karena Tuhan bisa bekerja kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Sekalipun kita berkekurangan, sekalipun dalam keadaan kita terdesak, tapi kalau kita mau melakukannya, kita mempelajarkan diri kita menjadi penolong sekaligus menjadi pelaku firman Tuhan. Shalom Elohim, Besem Hamasia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom.